Halo teman-teman, jumpa lagi ya kita di channel kami Argentina. Nah, pada kesempatan kali ini ya teman-teman, kami akan menjawab salah satu pertanyaan yang dilontarkan oleh teman kita. Jadi teman kita itu bertanya via kontak person kami, kontak person atau kontak resmi dari peternakan kambing Argentina ya teman-teman ya. Pertanyaan yang dimaksud adalah bagaimana cara mengembangkan bisnis peternakan kambing, atau bagaimana cara mengembangkan usaha peternakan kambing. Dan kami akan menjawabnya sejauh pengalaman dan pengetahuan kami yang kami determinasikan berdasarkan empirik atau pengalaman kami ya teman-teman, dan tentu saja berdasarkan beberapa referensi yang kami dapatkan. Dan tentu saja ini sudah kami aplikasikan ya teman-teman, jadi tidak teori begitu saja, tetapi kami real mengaplikasikannya selama bertahun-tahun dan alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi ini adalah pengaplikasian yang konkret dan terbukti berhasil seperti itu ya teman-teman ya. Caranya sangat simpel sekali dan teman-teman pemula pun bisa menirunya. Jadi bagi pemula yang masih memulai bisnis peternakan kambing, jangan ragu. Teman-teman juga bisa mengembangkan usaha teman-teman itu sehingga bisa besar, atau bisnis peternakan teman-teman itu bisa besar seperti itu. Jadi tidak usah ragu teman-teman. Dan ini sudah terbukti dan kami aplikasikan sekali lagi selama bertahun-tahun teman-teman. Jadi ini terbukti konkret. Dan teman-teman bisa lihat konten-konten kami sebelumnya. Kami berhasil mengembangkan bisnis peternakan kambing. Itu bukti nyata ya teman-teman. Dan nanti akan kami jelaskan lebih rinci dan buktinya akan kami tambah lagi jika teman-teman masih belum percaya bagaimana cara mengembangkan bisnis peternakan kambing itu. Jadi ini bisa dipelajari teman-teman, bisa dipelajari dan sangat mudah sebenarnya. Asal teman-teman serius, intens, itu sebenarnya tidak ada yang sulit ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali dan ini sudah terbukti sekali lagi dan sudah kami aplikasikan selama bertahun-tahun seperti itu ya teman-teman ya. Namun sebelum menginjak pada pembahasan yang lebih jauh ya teman-teman ya, tak lupa kami sampaikan terima kasih tentu saja sebesar-besarnya bagi teman-teman yang sudah support channel kami, yang sudah dukung channel official dari peternakan kami Argentina. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan tak lupa bagi teman-teman yang baru pertama kali menonton konten-konten kami, teman-teman bisa dukung channel kami. Caranya sangat simpel sekali, teman-teman klik aja tombol subscribe, klik aja tombol like, dan teman-teman juga boleh bertanya di kolom komentar. Pertanyaannya tentu saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, bisa seputar bisnis peternakan kambing atau bisnis bank pakan ya teman-teman, karena itu juga merupakan peluang bisnis seperti itu ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga boleh share konten-konten kami kepada teman-teman yang lainnya agar manfaatnya bisa diterima lebih luas lagi. Atau teman-teman juga bisa bagikan ke sosial media lainnya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang lainnya silahkan. Telegram juga boleh sekali teman-teman. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang inti ya teman-teman ya. Jadi bagaimana cara mengembangkan bisnis peternakan yang kita geluti ini adalah, yang pertama tentu saja teman-teman harus memperbanyak jumlahnya ya teman-teman ya. Dan dalam teknisnya itu tentu saja teman-teman harus menambah modalnya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman memiliki dua ekor kambing, teman-teman bisa membelinya lagi. Kalau misalnya modalnya sedikit untuk mengembangkan bisnisnya, teman-teman bisa membeli
kambing yang kecil-kecil dulu teman-teman. Yang kecil-kecil dulu yang harga 300-an 350 ribuan itu juga bisa teman-teman. Juga bisa, tentu saja menyiapkan uang dulu ya teman-teman. Selain menyiapkan uang, itu juga dipersiapkan lahan. Baik lahan untuk kandang dan lahan untuk membuat bank pakan ya teman-teman. Sebagaimana kita tahu, untuk bisnis yang besar itu tentu saja khususnya di peternakan ya, sekali lagi itu diperlukan lahan dan agar kambing-kambingnya itu bisa sehat-sehat dan memperoleh hasil maksimal, tentu saja dibutuhkan kandang yang bersih ya teman-teman, sehingga teman-teman harus menyiapkan kandang yang bersih seperti itu. Dan selanjutnya teman-teman juga harus menyiapkan bank pakan teman-teman. Bank pakan itu kalau misalnya ternaknya itu masih sedikit aman lah, oke, tidak perlu menyiapkan bank pakan. Tapi kalau ternaknya sudah ratusan, itu kalau tidak menyediakan bank pakan tentu saja akan repotkan sekali teman-teman. Apalagi kalau pakannya itu beli, nanti tentu saja budget yang dikeluarkan untuk biaya operasional akan tambah teman-teman, dan tidak untung bisa-bisa malah buntung teman-teman dalam menjalankan bisnis. Kalau semuanya beli, termasuk pakan hijauan saja beli, itu selain mengurangi keuntungan, juga kalau tidak pinter juga malah bisa buntung, bisa boncos nantinya, bisa rugi teman-teman. Jadi kami sarankan untuk hijauan sebagai sumber serat itu, kalau bisa, kalau ternaknya lebih dari 10 ya teman-teman, itu harus membuat bank pakan. Itu bisa rumput pakcong boleh, rumput odot boleh, dan hijauan-hijauan juga yang memiliki protein tinggi juga harus menanam, seperti kaliandra, kemudian indigo vera, lamtoro itu juga harus menanam, turi dan lain sebagainya harus menanam teman-teman. Kalau sudah seperti itu nantinya, jadi ketika sudah menyiapkan modal, kemudian menyiapkan kandang dan menyiapkan bank pakan, itu teman-teman gampang saja untuk menambah kuantitasnya. Dengan demikian bisnis yang kita geluti itu bisa berkembang sedikit-sedikit dulu, nggak apa-apa teman-teman, tambah satu gitu. Yang penting kandangnya sudah ada dulu, bank pakannya sudah oke, itu bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman miliki, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dengan demikian bisnis dari peternakan bisa berkembang, dan tentu saja hasil yang diperoleh uangnya juga akan bertambah ya teman-teman. Misalnya yang dulunya hanya jutaan bisa berkembang menjadi belasan juta ya teman-teman, seperti itu. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi atau kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan kami jawab satu persatu. Terima kasih, semoga bermanfaat.